Nah, kita mulai saja ya, para dibuka akhirnya kita lanjutkan bagian terakhir daripada pembangkit tenaga listrik tenaga air. Ya. Langsung aja ya. Nah, terakhir nanti kita minggu depan masuk ke pembangkit listrik tenaga gas. Ya. Pembangkit listrik tenaga air kita sampai di sini kemarin ya. Struktur kepar, mana bagian dari rumah daya atau tempat turbin dan generator biasanya namanya sebagian besar ya. Tapi ada juga nanti yang kalau di bagian bawah nanti kita bahas yang di dalam tanah ya, itu dia sampai ke trafo dan peralatan kontrol lainnya ya. Sebagian besar dia adalah rumah daya itu dia dari turbin dan generator. Ini yang bagian dari rumah daya di atas lantai pembangkit dan generator. Yang tepat di atas atapnya cuma dengan superstruktur. Nah itu nanti fungsinya ya untuk bagian pengangkatan atau pemasangan dan perbaikan. Sehingga dia menjadikan dinding dan atap untuk pembangkit listrik yang menjadikan sebuah kren ya. Bagian yang berjalan untuk alat berat seperti kren. Superstruktur gitu ya. Nah ini adalah struktur dengan turbin dan generator yang vertikal ini ya, atas satu as dia, satu as. Nah dari segi efisiensi ini lebih tinggi karena rugi-ruginya lebih kecil ya, karena rugi. Ingat selalu dari generator ke turbin generator apakah jenisnya yang kuat, yang dari kuatnya dari mobil atau dari batu bara, itu dia selalu akan ada rugi-ruginya. Ya 100%. Tapi itu di atas 80-90% ya. Kemudian ada juga yang horizontal, ya. Dia tidak satu as. Nah di sini rugi-ruginya besar, ya. Ruginya besar karena dua kali ini ya, ininya konversi gerakannya. Cuma dia bisa dari vertikal menjadi horizontal ya. Jadi yang horizontal adalah generatornya. Jadi dia dua vertikal ya, generator dengan turbin satu sumbu. Itu tidak ya. Konversi dulu di sini. Nah, masing-masing ada kelebihannya. Kalau yang ini karena dia ke atas ya, kemudian lebih ukuran ruangan yang dibutuhkan lebih kecil. Ini lebih luas ya, karena pasti lebih ke kanan ya daripada ke atas. Kemudian kerugiannya juga di sini ada bahwa untuk perbaikan generator ataupun turbin berarti harus dibuka ya, dua-duanya harus diangkat, makanya pakai kren di sini. Kalau sini tidak, untuk buka di sini saja generator sendiri, turbin sendiri. Nah ini dia, ini yang pembuangannya yang langsung air teresnya, tubuh air buangan langsung keluar. Jadi stok ya. Itu dia superstruktur. Nah, keduanya juga punya kelebihan dan kelemahannya. Kalau di sini dibuat yang vertikal ini efisiensi lebih tinggi ya, tapi nggak terlalu jauh selisihnya ya, sekitar di bawah 5% lah selisihnya antara vertikal dan horizontal. Rugi-ruginya ya sampai 5%. Nah di sini dia ada bahayanya juga tadi kegenangan ya, karena dia dekat antara generator dan turbin itu kan dekat ya. Mungkin sumbunya itu asnya itu yang panjang kan, bahaya bengkok dia. Dia dekat. Nah, rawan terhadap kalau tidak dibanjir atau luapan air di sini. Nah, di sini dia lebih aman karena dia terpisah ya, lebih tinggi ini, terpisah. Lebih aman. Tapi dari daya akan lebih ada kemudian. Dan tempat lebih banyak karena dia horizontal ya. Nah, ini kan ke atas, kosong dan nah, kalau untuk perbaikan itu lebih ekonomisnya ini gampang, tidak saling mengganggu. Perbaikan ini tinggal buka di sini nggak mengganggu. Pasti pekerjaannya. Kalau ini kan harus tetap bongkar dulu. Generator tetap bongkar. Generator ya dibongkar di generator. Kalau turbin ya generator juga dibongkar. Sama kalau tuh ininya sama ya, airnya harus dimatikan sama. Tujuannya sama ya. Vertikal dengan
horizontal ya. Kemudian faktornya banyak ya. Pertama adalah lokasi. Kemudian lokasi yang tidak memungkinkan horizontal ya harus vertikal. Dengan syarat vertikal tadi tidak mudah air melimpah gitu. Kalau enggak nanti kebakar ininya. Dan juga untuk masalah biayanya, udah fondasinya ya, letak pemakaian. Ini banyak komponen. Tidak bisa. Ini lebih bagus itu tidak. Pertama lokasi tempatnya juga menentukan. Nanti ada juga nanti yang di atas permukaan dan di bawah permukaan. Kalau ini kan yang di atas permukaan ya, yang di bawah permukaan tanah juga. Di vertikal banyak keuntungannya dan biasa untuk tingkat TLRS sama. Cuman dia lebih berupaya kalau terjadi TLRS nggak lancar atau air buangannya lancar gitu ya. Dia rumah turbin dari horizontal tadi harus di atas tingkat TLRS-nya ya. Nah, dia bisa karena dia asnya tidak satu. Ya. Karena, kalau as itu kan lebih dekat, sehingga itunya tahan air keluar gitu ya. Bila vertikal, nah, bagian yang berputar bertindak ke arah yang sama dengan hidrolik air ya. Nah, yang sumbu kan kemana dia putar air pasti arahnya segitu. Nah, kalau yang horizontal dia harus bearing mengubah arah. Nah, pasti ada rugi-ruginya. Fungsinya ya 1-2% ya lebih tinggi dari horizontal. Untuk ukuran yang sama ya, tidak terlalu besar kan, di bawah 5%. Itu karena tidak ada tikungan atau belokan seperti horizontal. Jadi walaupun dia nanti horizontal atau vertikal itu nggak terlalu jauh selisihnya. Hanya menentukan adalah lokasi. Ya. Kalau dia rawan terhadap banjir, walaupun dia ininya tidak memungkinkan, ya terpaksa dibuat horizontal. Risiko tadi kehilangan kira-kira 1-2% daya yang ditransfer. Ya, jadi generator tadi harus dipasang di atas turbin bebas dari luapan air. Karena itu bisa konslet ya. Turbin itu memang dia dalam air, tidak ada unsur listriknya kan. Nah, di sini kan ada unsur listrik, tidak boleh positif dan negatif itu tersambung. Sedangkan dari mesin horizontal bisa memungkinkan 2 turbin untuk mengikat 1 generator. Tapi biasanya malah dipakai 1 turbin jika dayanya masih kuat ya, 1 turbin dengan 2 generator. Karena bisa kiri kanan ya. Itu dengan luasan yang lebih luas. Ini kan diputar sini, sambung sini bisa. Jadi di sini tidak bisa nyambung ke atas, nggak bisa ya. Bisa. Lemah. Kalau ini bisa. Asal daya ini, katakanlah lebih dari 2 kali daya masing-masing turbin. Umpamanya generatornya agak kecil, bisa bagi 2. Tapi yang itu daya ini hampir sama segini, 2 yang nggak gerak. Nah, dengan daya yang biasanya sini, daya 2 buah, total 2 buah generator itu sama lah gitu ya. Satu yang besar. Karena tidak memungkinkan terlalu besar ininya. Kecil ada punya kecil 2 ini bisa. Kalau daya ini bisa. Kalau sini tidak bisa. Itu masing-masing keuntungannya. Jadi umpamanya ada pengembangan. Nah, pengembangan dari yang tadinya katakan 1 mega. Ya. Jadi sekarang turbinnya bisa karena airnya makin banyak gitu ya. Bisa 2 mega, tadi 1 mega. Ini sayang nih pada langsung nanti 2 mega di sini kan. Tambah lagi 1 mega. Tapi dari segi itu juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau yang satu kan biasanya totalnya itu lebih besar ya. Ini kan 2 kali rugi kiri kanan ya. Tapi kalau rusak 1 udah mati. Kalau ini kalau 2 rusak 1 ini masih bisa jalan 1. Itu misalnya kan perlu 2 material ya, 2 material berarti 2 apa namanya suku cadangnya kan. Nanti bergerak ini. Rotor dan statornya itu yang bisa. Pokoknya daripada ini masih bagus daripada nggak dipakai atau dijual lebih murah, dipasang 2. Dengan risiko kerugiannya, jika total 1 yang besar, bukan 1 mega, ini sama mega setengah mega, itu ya, nah, itu begitu dia total 1 mega. Nah, masing-masing punya kerugian masing-masing. Total kerugiannya akan lebih besar jika 1. Itu juga turbin kan,
semakin besar turbin itu efisiensinya lebih besar. Daripada umpama turbin 1 mega dengan turbin setengah mega 2. Itu akan lebih bagus daya yang dihasilkan turbin 1 mega dengan ini yang sama ya. Kayak gitu juga. Efisiensi tadi bisa 2 turbin ya, tapi bisa juga nanti itu kalau turbinnya yang 2 itu untuk putarnya agak susah ya untuk asnya. Yang lebih memungkinkan itu adalah 1 turbin 2 generator. Karena dia kan terpisah sumbu masing-masing. Tapi kalau 2 buah turbin 1 generator itu kan harus sambungan asnya harus sama kan. Kalau dia divergen nanti dia bisa saling meniadakan. Kalau divergen nanti kecepatannya bisa lebih tinggi, nah, dia harus sama. Frekuensinya harus sama, putaran itu susah. Makanya yang banyak itu biasanya turbinnya yang 1, generatornya bisa lebih dari 1. Itu lebih mudah pengaturan. Untuk mesin yang 2 itu susah. Horizontal tentu saja lebih panjang tempatnya ya, karena dia namanya horizontal ya, dia akan ke atas. Tapi itu juga pasti lebih tinggi ininya ya daripada horizontal. Cuman bedanya nggak terlalu karena sumbu generator dengan turbin itu tidak terlalu jauh, tidak boleh terlalu jauh. Nanti mesin horizontal memerlukan generator yang lebih tinggi yang untuk mengurangi hasil cost pengejalan generator. Tahan air tadi ya, salurannya tahan air, tidak koslet. Di dalam prakteknya bukan itu dia kan, adalah lokasinya yang pertama menentukan. Itu yang pertama menentukan. Dimana struktur tempat rumah turbin itu, rumah daya itu dibuat. Sedangkan untuk poros horizontal biasanya turbinnya turbin impuls. Langsung ke airnya kan. Nah, dari total keseluruhannya ya, jadi dengan lebar pembangkit akan lebih besar daripada pengaturan vertikal. Jadi akan lebih sempit ruang yang dibutuhkan daripada horizontal. Dan itu horizontal lebih besar ya. Sinapor horizontal banyak untuk contohnya nanti kita bahas belakangnya belakang. Kita bisa menggunakan beberapa unit runner ya. Mesin solid kita menentukan dengan mesin vertikal. Kemudian untuk pembuangannya ada 2, saluran terbuka dan turbin tertutup ya, pembuangan buat air setelah membuka turbin. Untuk saluran terbuka ini gambar berikut 1812 dan 813. Yang keluar air mengalir dari pembuangan. Nah, ini biasanya kebanyakan nanti dia ini di rumah daya di permukaan ya. Nah, cuma rasanya tidak selalu pembuangannya, selalu kita dapat yang langsung secara alami ya, kadang harus dibuatkan. Karena sumbernya dari pegunungan kan. Nah, kalau idealnya itu kan langsung buang langsung masuk sungai lagi gitu kan. Nah, tidak selamanya seperti itu, jadi harus ada yang dibuatkan sistem terbuka. Masalah strukturnya ya, penstock. Jadi dari penstock tempat saluran air gitu ya yang mau masuk ke turbin. Jadi ada yang dibuat dari beton, ada yang dibuat dengan besi ya. Itu tergantung nanti. Ada juga nanti yang harus terowongan langsung. Biasanya di dalam permukaan dengan syarat permukaan itu lebih banyak bebatuan. Kalau tidak itu pasang juga di beton. Kemudian dari
untuk mengurangi nanti itunya ya, ketukan palunya itu ya, ada di gulungan baja, berat ya. Misalnya, karena dimanapun pada kondisi tertentu nanti ada kemungkinan air tercampur dengan udara yang mengakibatkan nanti disebut ketukan palu gitu. Sama aja kita coba kan kalau di selang itu airnya penuh itu kan dia nggak bunyi langsung aja lancar gitu kan. Tapi nanti kalau krek itu kan airnya satu udara itu yang dikurangi. Itu akan kalau untuk yang air besar itu tenaganya besar, bisa merusak penstop nanti saluran air. Makanya gitu dikumpulkan. Headnya mulai dari satu baja itu ya 10 sampai 1 meter. Tapi ada nanti penstop itu yang headnya itu sampai 1 kilo ya, 1 kilo. Begitu besar. Beberapa alat penstop ini pipa ya, pipa untuk masuk air. Tidak ada mengarah ke bilah ya. Karena dia bilah atau sudut-sudutnya itu yang akan menggerakkan memutar turbin. Nah, ini yang sistem vertikal ya, artinya langsung ke atas. Struktur tadi kan, struktur yang vertikal. Nah, baru airnya jatuh ke bawah setelah memutar turbin kan dorong ke sini. Nah, ini yang tidak bisa kita gunakan lagi untuk naik lagi ke atas. Mahal energinya ya, lebih besar nanti. Karena energi yang ke atas itu untuk mengangkut air ke atas itu susah. Energi lebih besar sehingga nanti energi jatuhnya nanti lebih besar kan, tapi negatif ya percuma aja. Rugi kita. Airnya dapat, tapi listrik yang dapatkan habis untuk menaikkan air juga. Ada gunanya. Kemudian ada pembangunan rumah daya bawah tanah. Ini awalnya dulu itu adalah untuk keamanan ya. Jadi supaya listriknya aman, pembangkitnya. Listrik itu kan tidak hanya di pembangkit masalahnya ya. Juga sebagian besar itu banyak pembangkitnya dengan air ya. Dam-dam di kota mereka itu besar-besar. Dan ini rumah daya untuk keamanan. Pertama dari serangan kalau pada saat perang. Kemudian juga terhadap longsor ya. Longsor apakah longsornya batuan ke tanah atau nanti kalau di bagian utara peristiwa ya tempat subtropis itu, nah itu bisa saja di atas selatannya, nah itu bisa longsor terhadap salju, nah itu yang dihindari. Terpaksa nanti kalau nggak rumah daya di atas tanah kan langsung kena terus rumah daya, nah, maka di bawah tanah. Kemudian di atasnya itu tidak langsung untuk udara ya, udaranya agak jauh. Kita di waktu longsor di situ itu tidak mengganggu. Itu sebenarnya awalnya dulu ya untuk keamanan di Swiss di 1890 itu awal besar dua ribuan. Tujuannya untuk melindungi terhadap saudara kalau terperang ya. Kemudian ada juga terhadap pertimbangan teknis dan ekonomis yang nanti kita lihat di belakang. Keadaan aman pun ternyata dia kalau dibuat nggak dibuat tanah nanti terlalu jauh terowongannya harus dibuat. Melingkari gunung bisa cari cara pendeknya sehingga nanti tanah yang lowong kosong itu masih jauh gitu ya, bisa dibuat di bawah tanah. Dibuat tanah tidak sembarangan ya, di bawah tanah juga nanti resnya atau buangan airnya juga harus ada keluar. Ya. Kalau untuk turbin sama kinetor doang itu gampang satunya masalahnya. Juga ada terowongan untuk pembuangan air. Sebentar kan, nah ini kemana? Harus dibuang keluar. Tapi air itu kan kalau secara gravitasi kan lebih rendah, cari yang lebih rendah. Nah, sehingga dia di ujungnya juga ada daratan yang lebih rendah daripada rumah daya tersebut. Nah, itu nah, sebenarnya kalau dibuat itu bisa terlalu jauh sehingga dia diambil tengah-tengahnya atau dekat ke sumber air, penampungan air. Nah, kemudian setelah perang itu ini masalah terhadap serang udara itu tidak terlalu dipikirkan, tapi masalahnya lebih masalah teknis dan ekonomi. Cocok mana, lebih mudah mana, biayanya lebih mudah yang mana. Ini seperti negara maju ya,
artinya pembangkit bawah tanah. Nah, masalah ekonomisnya tadi, dan landscape tanahnya ya, landscape tanahnya sudah menentukan. Nanti kita lihat ke gambar belakang nanti akan ada. Nah, kenapa dibuat di bawah tanah? Ya, karena keadaan lingkungannya dari Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Jepang ya, Indonesia, dan juga di India. Yaitu dari sumber air dan landscape dari sumber air tersebut. Nah, kalau dia yang dari umpamanya yang di bendung atau sungai-sungai besar seperti di Cina itu tidak bisa di bawah tanah, harus bendungan di bawahnya langsung. Karena nanti pembuang airnya kalau masuk lagi di bawah tanah, pembuang airnya akan naik kan, sehingga dia pakai listrik lagi untuk pompa. Itu sangat banyak airnya, sehingga dia tidak mungkin di bawah tanah. Jadi kalau yang dari umpamanya dari danau di pegunungan gitu ya, nah, itu biasanya itu yang supaya danau, sehingga nanti ada gunung sebelahnya terlalu jauh, nah langsung aja mana yang lebih dekat. Karena sekarang dengan peralatan sekarang pembuatan terowongan itu lebih mudah. Nah, dulu terpaksa dia memutar ya, aliran baru, memutar aliran baru untuk mencari head perbedaan ketinggian sumber air dengan turbinnya yang dari bawah. Tapi yang dibuat tanah itu cukup banyak, 300-an, kita juga bisa 3 kilo. Ini yang udah terton ya. Pada sampai tahun 60-an masih dipakai. Beberapa pertimbangannya, apa ini yang banyak ketersediaan tempat. Nanti ada juga masalah masalah estetika ya. Karena daerah tersebut umpamanya daerah pariwisata gitu. Ketersediaan tanah atau tempatnya cocok untuk permukaan atau di bawah. Terhadap misalnya tenis ya, stoknya tidak bisa. Nah, kemudian longsor tadi, ukuran batu, salju dan bagian sempit. Kemudian sekian rok batu nih ya, tanah dari terowongan tekanan yang panjang ya, yang itu outlet atau terrace-nya yang lebih baik. Nah, itu ya, ini semuanya masalah teknis jadinya ya, bukan masalah keamanan terhadap serangan udara lagi. Ini juga tangki surga ini kan untuk penampungan sementara itunya ya, supaya nanti tidak banyak aliran udara yang masuk. Walaupun nanti pengurangan udara juga ada ya. Kalau tangki surga ini nanti ada lagi ventilasi udara, pertumbuhan udara yang masuk ke dalam penstop, sehingga nanti mengurangi atau sangat menghilangkan tutukan palu. Bisa itu air panjang. Topologinya yang kasar, kita menemukan lereng yang pendek dan curam ya untuk pipa penstop tadi. Dan nanti untuk memasang saluran air, mesin, trafo dan sebagainya. Dan terus yang penting juga ya. Jadi bisa headnya dapat, itunya dapat, kemiringan dapat, tapi terusnya nggak ada, sama aja. Nah, kemudian pamannya masalah biaya juga, degradasi di atas terlalu banyak ya yang perlu diinginkan. Kemudian untuk bagian hal tertentu nanti ya, daya ruangan tanah itu lebih rendah ya daripada seperti itu. Itu kan semuanya dibangun. Ini kan malah dikeruk ya tanahnya, sehingga nanti strukturnya sudah banyak alam yang membuat, cuma penguat-penguatnya saja yang diinginkan. Bukan kan 100% dibangun, di bawah kan tidak 100% karena sudah ada alam yang membuat tempatnya. Baru kalau tanahnya kurang keras itu baru dikasih dam atau tiang-tiang penyangga. Ya. Jadi beberapa keuntungannya, tidak semua keuntungannya, ada kerugiannya juga nanti. Untuk kondisi geologi yang sesuai tadi ya, saluran bawah tanah dapat menjadi jalur terpendek. Nah, ini tadi, kalau dia ada penghalang-penghalang salurannya tadi. Kan nanti kalau dibuat dia semua di permukaan terlalu jauh, muter-muter. Nah, dengan cara menembus dia lebih pendek. Nah, tetap dengan ujung tadi ya, yang terresnya tadi, ini
yang jadi masalah arus terus pembuangan air setelah pemutar turbin. Nah, ini juga keadaan lingkungan terlalu jauh kalau kita mengikuti kontur alam yang ada, yang alami gitu ya. Sehingga nanti biayanya jauh lebih besar. Nah, dengan peralatan yang sekarang, hal yang dulunya nggak bisa, sekarang jadi bisa dengan bor-bor raksasa tersebut ya, membuat terowongan. Nah, nanti dia dengan rumah bawah tanah, ya, ketersediaan kondisi topografi dan geologi yang aman ya. Itu tergantung juga ya dalam struktur bawah tanahnya tersebut. Kalau di Lempung itu susah, ya, yang keras yang ditemukannya. Dan dari segi ekonomis harusnya dia lebih irit ya. Tapi bisa juga ini bisa lebih mahal dari permukaan jika memang situasinya nggak memungkinkan. Sedangkan daya debit air yang tersedia cukup banyak, kemudian kemungkinan untuk PLTA-nya ada gitu ya. Nah, walaupun biaya pembangunan bawah tanah itu lebih mahal, ya kalau dipaksakan di atas tanah kan tidak bisa, ya, tidak bisa malah terlalu jauh tadi itu kan, salah kontur tanahnya ya. Jadi dia banyak pertimbangan. Sehingga dengan biaya ini relatif ya. Nah, kalau itu mau besar dan tanah itu lebih ekonomis pembangunannya kesatuan ya, walaupun dibanding dekat tanah ya itu lebih dipilih nanti. Jadi nanti dia pertama daya yang dihasilkan, kemudian juga pembuangan airnya itu akan mudah. Cuman buat tanah juga harus aman ya terhadap rembesan, kalau kita merusak. Lama nanti bisa longsor ya. Nah, bisa mengurangi penyanyian tadi. Karena dia terlalu jauh kalau mengikuti kontur tanah yang ada, bersaluran di atas permukaan. Nah, diambil jalur yang lebih pendek sehingga dia menembus permukaan tanah ke bawah. Nah, ini juga untuk mengurangi tekanan palu air tadi ya, tentukan palu air. Sehingga nanti yang lebih banyak atau lebih kecil. Atau ada bisa yang dihilangkan. Dan ini juga rasio saluran tekanan untuk terowongan teresnya. Yang harus signifikan bisa tidak terlalu panjang. Sehingga dia bisa lebih rendah ya secara keseluruhannya. Jadi dalam pembangunannya, karena tidak ada gangguan, mau hujan, mau panas, kalau di luar itu ada salju, itu bisa berlangsung terus. Sehingga dia waktu pengerjaannya bisa lebih cepat. Dibandingkan atas permukaan, dan musim hujan berbeda kan, musim panas, musim salju kalau bagian negara subtropis. Itu bisa mengirit lah ya. Tapi juga nanti ada kerugiannya, ya kan? Tidak semuanya keuntungan. Kemudian ini masalah lingkungan landscape yang seperti ngarai, gitu kan, lembah yang tidak boleh ada bangunan-bangunan besar di atasnya yang merusak gitu ya, pemandangan, keaslian pemandangan sehingga dia dibuat di bawah tanah sehingga bagian permukaan itu relatif tidak terganggu. Ada saluran penstok, saluran air yang kelihatan dari luar rumah bangunan-bangunan karena daerahnya daerah terlindung atau daerah pariwisata. Nah, itu ada beberapa di beberapa negara, biasanya negara maju. Nah, itu menjadi masalah. Begitu juga nanti dengan semakin energi terbarukan sama. Dunia bagi dia itu dianggap polusi suara gitu ya. Nah, di kita tidak terlalu ketat seperti itu. Itulah intinya pekerjaannya bisa mengurangi, tergantung juga lokasi landscape tadi. Kemudian ini juga mengurangi pendek saluran dan mengurangi kerugian head. Hanya kalau head ingat lagi, hanya itu semakin tinggi itu semakin bagus. Kemudian biaya perawatan rutinnya lebih rendah, tidak seperti di permukaan.
tanahnya bagus ya, lebih banyak batunya. Kemudian juga pembangkitnya bersih longsor, kan, di daerah perbukitan gitu ya, salju kalau itu dan hujan. Jadi proses pembangkitnya yang di bawah tanah itu daripada beton itu beton tulang itu lebih lama umurnya. Ini tergantung dari sumber air ya. Pengaturan turbin dengan lubang rumah tangga juga meningkatkan ya, tergantung dari itu. Kemudian masa pembangunan tadi ya bisa lebih full, tidak terganggu oleh hal-hal yang di luar. Kemudian terhadap serangan bom ini relatif ya, karena sekarang orang bikin bom juga udah pintar. Bom terutama untuk karena ada itu pertahanan bunker-bunker ya namanya. Begitu tebal itu dia ada bom penembus bunker. Jadi dia meledaknya nggak sekali. Pertama dia meledak untuk menembus dulu, baru setelah di dalam meledak lagi. Meledak pertama supaya dia bisa masuk. Gitu ya. Nah, ini agak relatif lah ya kalau terhadap serangan bom. Kalau bom konvensional zaman dulu ya bisa. Nanti jauh dibuat tanah. Sekarang bunker-bunker buat tanah dengan beton saja masih bisa tembus bom-bom pintar itu. Ini juga mengurangi ya pengaruh militer buat tanah. Jadi samping keunggulannya juga ada kerugiannya, tidak semuanya bisa keunggulannya. Ini lebih mahal dari karena bikin terowongan ya. Tapi totalnya nanti bisa dia lebih murah tergantung sini ya. Karena kan tidak perlu gali-gali lagi atau bangun. Di bawah terowongan tidak bisa hanya mengandalkan tanah yang keras atau batu saja, ada juga hal tertentu yang tetap dibangun dengan beton. Kan? Cuma dengan peralatan yang sekarang itu lebih mudah. Tapi yang namanya di bawah tanah itu isi tanah itu beda-beda, dari permukaan beda, kayak sama detail permukaan bawahnya berbeda. Jadi ada pembangunan PLTA dari Danau Singkara itu ya, itu juga yang menerobos gunung gitu ya. Selama ini nggak kepikir orang, dengan biasanya ada bom beras atau bisa. Cuma ternyata di bawah itu tanahnya banyak tengah lempung. Itu lama pengerjaannya. Kalau bor itu dia makin keras dia makin suka, ya keras ya. Kalau lempung macet dia, sebentar macet, lama pengerjaannya. Nah, tergantung juga ya. Untuk bor-bor raksasa itu. Biayanya cukup besar tadi kan. Kemudian apalagi nanti tanahnya banyak tanah lempungnya sehingga dia bikin macet. Kalau dia keras itu lebih suka dia, lebih mudah. Dan juga ada ruang terpisah ini kali untuk lihat lebih ekstra ya. Untuk masuk udara nanti juga kan ada salur udaranya. Menambah, dan ini juga menambah biaya rutin nanti kan, karena udara masuk ke dalam. Itu bukan untuk pembangkitnya, tapi adalah untuk operator-operator yang bekerja di dalam. Itu tidak perlu udara. Untuk udara itu bisa ya, aduh. Itu pendingin kan di dalamnya tidak dijamin ya. Kadang-kadang kalau di negara subtropis, pada sekali ada untuk menghangat, gitu kan? Karena kalau untuk menghangat sama di permukaan juga sama. Karena pada musim salju kita sedingin pasti ada panas. Ya, karena juga sama. Tapi biasanya lebih pendingin itu karena lebih besar daripada yang di permukaan. Permukaan bisa jendela dibuka, dibuat udara gampang sirkulasi gitu ya, untuk mengurangi penambahan listrik. Tapi di bawah tanah tidak bisa. Harus dipasok dari udara segar dari luar. Nah, kemudian, nah ini yang saya F. Terowongan telresnya rumah daya bawah tanah solusi yang rumit ya di bawah telres di kadang-kadang dia sekarang di bawah sudah terlalu rendah. Nah, harusnya kan airnya dibuang kan. Nah, permukaan yang ininya lebih tinggi. Terpaksa dibuatkan terowongan yang bisa panjang nanti. Nah, ini ya kita harusnya. Kemudian ini tergantung trafo atau subjek tegangannya di bawah tanah juga atau di luar. Ya. Dan cuma daya tadi. Nah, ini kalau masih di dalam tapi tambah lagi biaya penempatan. Dan gimana pun trafo itu juga perlu pendingin udara ya, karena di dalamnya dia sudah ada juga pakai minyaknya ya. Kemudian biaya operasional meningkat. Nah, kemudian kenapa? Di tanah kan gelap, pasti ada penerangan. Pada di luar
tidak selamanya dibutuhkan penerangan. Kadang-kadang ya 24 jam lah ya. Itu juga udara tadi kan pendingin. Kemudian jika ada juga rembesan, kalau ada yang kebetulan karena di bawah tanah, itu bisa penambah cahaya. Cahayaan yang cukup, ventilasi yang tepat, pemeliharaan iklim ya, enggak bisa tidak sehat orang di dalamnya. Kalau daya. Kemudian untuk keamanan terhadap banjir, kalau di bawah sumber airnya kan berasal dari itu tadi ya, stok tadi. Kalau terasnya bagus itu tidak banjir. Paling dia masuknya kalau dari banjir juga yang dari terowongan masuknya kan, dia ada terowongan masuk. Jadi bisa meningkatkan cahaya. Nah, ini untuk memilihnya banyak keperluan yang perlu dianalisa. Dari topografinya, dari ekonominya, dari segi keamanannya mana yang bagus. Itu nanti akhirnya dipilih nanti dengan dokter biaya, ekonomi teknik itu. Dan beberapa jenis dari pemakaian bawah tanah, kalau terowongan bebas tempat yang tidak parkir ya langsung deh ya. Kalau dicuram langsung keluar. Tapi kalau tidak ya harus dibuka terowongannya. Di Swiss ada bawah tanah, dan bisa headnya tinggi 670 meter sampai 700. Tapi itunya terowongan yang masuk itu hampir 10 kilo ya terowongan yang resmi. Untuk kayak masuk ke penstop ya. Terowongan ke kanan 110 meter. Kemudian terowongannya itu pembuangan bisa sampai 1 kilo lebih. Kekeringan 4-1 ya, supaya dia turun airnya. Jadi dia untuk mendapat penstop ada lagi saluran ke kanan dulu, kemudian turun ke bawah, kemudian dari terasnya juga. Nah yang seperti ini. Ya, satu arah ya. Ini ada dam di sini. Nah kalau kita mau terasnya buang, ini kan teras nggak bisa dibuang. Sini. Gunung gitu ya, mana dibuang airnya. Nah ini dibuat terowongan. Nah, kalau sininya di ujungnya baru ada yang lebih rendah gitu ya. Tapi kalau ini tinggi terus jauh, artinya nggak bisa. Mau dibuang airnya kemana? Nah ini yang menjadi buat langsung. Nah, tinggi di sini. Soalnya kalau ke sini lagi dia mulai landai ya. Nah, air kalau mulai landai nanti akan daya berkurang kan. Makanya pas di ujung mau dia melandai itu baru dibuat rumah. Nggak bisa di ujung sini nih. Ya, di terowongan sini kita terasnya gampang. Ininya di atas permukaan. Ini kan sudah landai. Kecepatan air akan berkurang. Jadi daya akan berkurang. Makanya di pas masuk di sini, tekanan paling tinggi di sini nih kan, mau ke sini kan, terakhir yang paling tinggi kan, makin ke sini dia makin rendah. Nah, kalau di sini kan dari model kita di sini gitu kan. Nah, ini baru terasnya yang mungkin tanah. Kalau tidak nih kan memutar gunung nih, memutar itu kan kita nggak tahu ini tanahnya sini memutar gunung. Baru paling headnya ke sini. Ya, ini langsung ini headnya. Tadi itu banding ke sini. Struktur tanahnya yang nggak bisa kita buat di luar. Kalau kita buat di sini, lihatnya cuma nih. Tapi nanti juga jadi masalah terhadap terasnya atau pembuangannya. Saluran teras gimana? Jadi jauh nih lebih mahal, rugi. Nah, udah ini ada masuk. Terowongan juga dibuat kan terowongan sini juga. Apa hanya teras yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena kalau di sini dia menghasilkan daya. Jadi kalau dibuat di sini, ini juga yang termasuk juga. Kecil maksudnya kan. Buang ini baru masuk sini lagi. Itu udah cuma 62. Itu tambahan. Kalau ini masih memungkinkan. Tapi kalau ini lantai di sininya kiri kanannya ya nggak bisa. Mahal sih. Itu menurut satu sisi itu kanannya alam itu dibuat itu kiri kanannya dibangun juga yang susah dibuat itu apanya testoknya ini menjadi hak ini apa ini jadi karena ini kemudian pembangunan hilir ya nah, ini
tadi ini aliran sungainya nih, landai gitu kan, dibuat saluran. Sini kan sungai nggak masuk, ini kenapa? Ini kan gunung, gunung di sini tanah gitu, batuan gunung. Enggak, di sini ini kan landai, airnya rendah, nah, dialirkan pada air tinggi. Kan, ini kan ada sungai kan, akhirnya buangannya ke sungai lagi kan. Maksudnya, tidak dibuka terowongannya pendek, karena ini masih di dalam. Ini kenapa dibuat? Sudah ada beberapa. Ini sebenarnya sudah alam ya, alam. Cuman kalau ini dibendung rendah, airnya rendah, kecil. Nah, ini mahal nih bangunannya ya. Terowongan juga ya, akses masuk keluar. Kalau utara juga nanti untuk kabel keluar untuk jaringan transmisi. Itu beberapa contoh ya. Jadi pengaturan pembangkit yang menengah nih, nggak terlalu tinggi, seperti ini. Ini kalau sebelumnya kalau ada apa namanya bor-bor rasasan di terowongan, ini nggak kepikir dulu. Caranya cari keliling ini kan, cari keliling ini. Ini kalau tingginya kan cuma segini ada sisinya, nah, bisa ada sisi kan. Cari keliling, baru head ke sini. Kalau mau bisa lagi cari lagi jauh kan, baru sini. Nggak kepikir kalau terowongan, baru itu terowongan. Ini cukup jauh ya, resnya seperti yang tadi ada sampai 1 kilo lebih. Yang ininya nanti bisa sampai 10 kilo gitu ya, masuk ke sebelum saluran inputnya ya. Sedangkan pembuangannya bisa lebih 1 kilo, tergantung lokasi itunya. Nah ini umpamanya kita mau lebih tinggi headnya ke bawah nggak bisa, karena nanti resnya gimana buang. Jadi ini harus di sini lebih tinggi daripada pembuangan sini. Jadi nanti air buangannya keluar. Ini kan 2 dimensi ya, kiri kanan kita nggak tahu ya. 3 dimensi lebih enak. Ke ruang masuk. Akses. Untuk saluran untuk udara, untuk nanti juga listrik. Juga sudah tahu untuk keluar air. Ini dalam tanah semua. Nah, ini harus lebih tinggi dengan sini. Nah, ini lebih rendah kayak bandingnya tadi gitu kan. Nah, ini nggak bisa kita buat lagi ke sini. Nanti kalau sini terasnya kemana? Nah, pembangunan bisa. Nah, nanti harus dipikirkan juga terasnya. Tadi kan lebih mudah terasnya ya. Dekat. Atau yang ini tadi cukup panjang. Nah, ini lebih rendah kan. Kalau dibangun dia ke bawah sini lagi kan headnya lebih tinggi. Tapi toleransinya gimana? Pakai listrik lagi, itu kan boros. Nah, harus tanpa daya ya. Kemudian dengan tangki lonjakan ya, dengan poros vertikal katanya ada dengan kekuramannya 10:1 ya, antara sumbu X dan R-nya ya, X dan R-nya. Atau X dan Y-nya, R-nya udah tepat di sini ya. X dan Y 10:1, jadi 10 ke atas, ke kanannya 1. Hampir ya, ini vertikal. So nih, contohnya. Nah kalau ke sini nih, jauhan bapak itu ya kan. Nah, ini kan 2 dimensi ya, tidak ke kiri kanan kita nggak tahu. Nah, di sini nggak bisa jam, kalau bisa orang malah sini. Tanpa gali-gali kita dapat. Cuman ini air bisa nggak nampung di sini, itu masalahnya kan. Makanya dam di sini, langsung dibuat terowongan di luar dam. Vertikal. Dengan syarat, nah ini lagi, air pembuangannya, saluran air pembuangannya ada. Nah, ini kan udah ada. Ini udah rendah. Ambil maksimalnya ke bawah. Ini tinggi. Jalan TKRS. Kalau sini sebenarnya bisa, cuman masalah bendungannya bisa apa enggak? Kan? Kalau ini bendungannya bisa di sini, udah damnya di sini kan, langsung pakai pipa bagian luar. Itu pembangunannya lebih murah. Ini kan keadaannya ini dianggap nggak bisa di sini untuk tampung air, makanya damnya di sini. Nah kalau di sini ini buat ini kecil, airnya bisa. Katakan ininya di sini sampai sini ya, dam air, sampai sini lah, dam air. Ini kan airnya sampai sini cuma. Ini kan dengan ini kan. Ini TKRS-nya gampang. Cuman headnya terlalu kecil di bawah tanah, ini resnya ke sini pembuangannya.
vertikal terus. Nah, terowongannya, nah ini itu pembuatannya nggak mudah ya, nggak mudah. Nah, semuanya di dalam tanah, kecuali sumber airnya saja yang di atas permukaan. Penggerak ini ada ini ya, ada turbin. Kita bahas juga mirip dengan ada impuls, ada reaksi. Impuls langsung nabrak airnya, langsung nabrak pilanya. Kalau reaksi dia keluar dari asnya ke nozzle sehingga karena tekanan dari luar nozzle itu menyebabkan dia bergerak. Mirip dengan gas kan, uap. Nah, impuls itu lebih sederhana karena air ya langsung mudah untuk menabrak itu sebagian besar menggunakan daripada reaksi. Untuk air ya, kalau gas, uap itu dia bisa dengan impuls atau reaksi. Ini beberapa jenis turbin yang banyak dipakai. Juga apa namanya, Pelton itu 1880 ya sudah ada. Karena air ini banyak ya dari dulu, untuk pertama kincir air gitu kan, air untuk pertanian, untuk menaikkan air ke atas, kemudian asnya bisa disambungkan untuk menggerakkan, untuk mengolah hasil pertanian. Saya kalau air untuk kincir air untuk penggilingan padi saya pernah lihat itu. Ya tanpa listrik, tanpa minyak, ya putaran air. Kalau zaman itu dulu tuh kan sungai-sungai itu dari musim kemarau ke musim hujan nggak jauh selisihnya ya. Sehingga dia boleh dikatakan air itu mengalir setiap saat. Nah, ini bisa digunakan. Makanya turbin itu jauh sebelumnya sudah banyak digunakan. Nah, waktu dia digunakan untuk pembangkit. Jadi ya, ini nozzle-nya langsung nyemprot ke sudut-sudutnya. Jadi nanti dapatnya ada nozzle 1, ada 2, 4 dan sebagainya. Ada tekanan tinggi masuk ke sini. Tamprak gilanya. Nah, pasti akan putar. Jadi teknologi paling mudah. Dan dia tidak perlu ini terlalu halus seperti gas. Karena berat jenisnya air jauh lebih besar daripada gas. Gas kan halus dia halus juga itu. Sehingga nanti efisiensinya cukup tinggi ya, 85 sampai 90%. Dengan headnya bisa digunakan sampai 2000 cukup tinggi ya, cukup besar. Nah, sangat tinggi, 2 kilometer headnya. Nah, itu nggak banyak ya. Kalau di kita itu paling berapa ratus meter ya di Indonesia ini. Tidak sampai ribuan meter seperti ini. Biasa digunakan untuk pembangkit roda Pelton yang dia tunggal dengan poros horizontal. Ini walaupun vertikal juga bisa ya. Tapi efisiensi yang mana? Kemudian itu kecepatannya tergantung jetnya berapa, nozzle tadi ya. Semakin banyak dia tentu kecepatan makin tinggi. Nah, kemudian sedangkan kecepatan putar generator itu harus tetap ya. Tergantung ini kutubnya 4, berarti dia dari cukup dia 1.500 sampai 1.800. Kalau kutubnya 2 berarti dari 3.000 sampai 3.600 ya. Sudah ada di itunya kita bahas di PATU ya, sama dengan ini. Kecepatannya harus 50 Hz kan. Kutubnya ya kan. Ini dengan impuls itu ada kecepatan efisiensinya, kecepatan maksimum. Tapi kecepatan yang kita perlukan tidak terlalu tinggi, karena dia apa namanya frekuensi itu ada 50 sampai 60 Hz. Hanya masalah pembuatan teknis pembuatan ukurannya ya, usah kita. Ini turbin Prancis ya. Jenisnya adalah air masuk ke dalam casing dengan kecepatan relatif rendah. Yang melewati baling-baling, pada tetap di sekitar lingkar dan mengalir granat.
isi air, tapi dia air yang bergerak. Jadi daya yang dihasilkan adalah dari perbedaan tekanan yang bekerja pada bagian depan dan belakang dari ember kayak mangkok angan bergerak ya, karena dia kayak ember mangkok ya, ditabrak sama air, nah ini akan bergerak, seperti dia runner bergeraknya. Jadi hanya sebagian dari total daya yang berasal dari aksi dinamis atau gerakan daripada air. Ada jenis aliran terbuka dan aliran tertutup. Jenisnya. Headnya rendah, 30 sampai 10 meter sampai 30 meter. Tadi sampai 2000 meter yang itu ya, per ton. Ini yang banyak digunakan ya. Kemudian turbin Prancis, ini yang pengembangannya ya, dikembangkan lagi untuk pada ukuran mesin yang besar ya, kecepatan tinggi, sehingga dapat menghemat biaya pembangkitnya. Tidak perlu banyak jumlahnya, tapi dayanya besar. Itu tergantung juga lagi kepada debit air ya, debit airnya. Walaupun dia bisa besar, debit airnya nggak bisa konstan ya sepanjang tahun, ya berarti dia lebih baik yang kecil yang banyak. Sehingga pada saat musim kemarau ada yang dimatikan. Nah, kalau ini matikan satu besar kan, nah kalau yang kecil matikan satu dulu cukup, kurang cukup lagi airnya, matikan lagi satu lagi. Kalau ini kan langsung besar ya. Ini daya yang dihasilkan ya dari 150 sampai hampir 600 ya. Daya satu turbinnya. Nah, di Rusia menghasilkan kapasitas 580 ya, watt megawatt di Krasnoyarsk Rusia. 10 set dia 580 plus. Dengan headnya sampai 100 meter. Jadi ada yang sampai 1000 gitu. Ada juga yang hampir 500. Jadi cukup besar ya kalau total. Ada yang lebih besar, yang masuk dalam perencanaan hampir sampai 8.000 sampai 1.000 megawatt satu itu. Ini biasanya dengan debit-debit air yang besar ya. Itu kita tidak perlu banyak membuat turbinnya, dengan ketentuan tadi air, kestabilan air cukup terjaga. Jadi pada saat dimatikan, kalau yang tadi dimatikan 200 mega, matikan satu dulu salah. Ini umpamanya dimatikan 800 mega, mati satu, itu kan selalu drop listrik ya yang turun. Ada turun air itu biasanya bertahap. Walaupun nanti totalnya bisa juga 800, 200 dulu. Masih bisa, air makin kurang lagi jadi 2, 400 gitu kan. Itu baru kurang 3, 600. Kalau yang besar kan langsung 800 langsung mati satu kali. Ditutup, mati kan generator turbin tidak berputar 800 megawatt itu sangat tinggi. Makanya nih pembangunan ini jumlah masing-masing turbin itu harus dibutuhkan dengan debit air tadi. Misalnya bukan pada air tinggi itu nggak masalah, pada air musim kemarau masih berkurang, jadi pada saat dimatikan terlalu besar mati satu. Jadi bertahap tadi. Tapi yang bertahap tadi ada juga kerugiannya, maintenance kan lebih besar. Ya pembangunannya lebih besar, ini bikin satu dapat 800, itu bikin 4 baru dapat 800 kan. Nah, tapi kalau udah kalian rusak, nah lebih bagus lagi yang kecil kan. Rusak satu berarti 600 masih jalan, sebenarnya rusak satu 800 mati. Nah, itu nanti dilihat dari kondisi alam sumber daya airnya. Ini ada juga di India yang kecil ya. Beberapa jenis. Nah ini yang paling kecil, propeller ya, dan itunya juga ini boleh balik. Ini biasanya untuk skala yang lebih kecil. Sama juga dengan energi terbarukan untuk angin ya. Apalagi paling energinya kecil. Itu pas ya. Nah, ini dari baling-balingnya ya tinggi ya, 40%. Tapi dari unitnya hanya separuh hilang.
Sehingga dia nggak cocok untuk yang besar. Nah, digunakan untuk head rendah. Nah, itu mirip-mirip penggunaan untuk mikrohidro ya. Itu grupinya besar. Tapi karena dia air gratis ya kayaknya dia tidak. Yang tujuannya kapan meningkatkan ya kinerja dari Lempali pada produksi bagian adanya. Nah, jenis Lempali yang itu bila bergerak bukan bila tetap. Hanya bergerak, maksudnya bilanya tetap asnya untuk mengikat asnya kapal. Hidrolik gunanya gitu ya. Tidak bisa juga terlalu besar ini. Itu lebih bagus daripada yang tadi apa namanya propeller ya kembali. Ini cukup tinggi ya. Kalau tadi kan yang 10 meter ini 60 meter sedang lah ya, berat sedang. Kecepatannya bisa 60 sampai 220. Nah, kalau ini kurang untuk generator, pasti kan harus pakai kola gigi ya. Mirip lagi dia dengan nanti apa namanya mikrohidro. Oke, pan bat del. Kecepatannya cuma 60 sampai 120. Padahal untuk yang terendah itu jika apa kutubnya 4 itu kan 1.500 sampai 1.800 sekian. Itu kan 4. Kalau kutubnya 2 berarti 3.000 sampai 3.600. Ini dapatnya hanya 220 rpm. Masih jauh kan dari 1.500 yang 4 kutub aja. 1.500. Jadi nanti akan rugi-rugi lagi kan. Karena kekurangannya. Investasi untuk padat. Ya kan? Dan kecepatan tadi 4 sampai 400 sampai 1.500. Kenapa jauh tinggi dari turbin Prancis. Itu pakai itu dia. Makanya ini tuh hal kecil ya. Kalau yang besar rugi, daya yang besar itu rugi. Gitu. Dia nggak cocok juga. Karena seperti itu dia hanya besar. Ini hanya perbandingan ya. Perbandingan antara turbin Prancis dan berapa. Untuk Prancis digunakan untuk head yang tersedia lain, untuk semua ya. Nah, nanti efisiensinya rendah. Sedangkan Telkom sendiri untuk head tinggi 100 meter sampai 2000 meter. Prancis disukai daripada kecepatan dengan alasan variasi headnya lebih mudah dikontrol pada untuk yang mampu head tinggi ya. Prancis variasi rendah juga bisa digunakan. Tetap bisa, cuma efisiensinya akan turun. Maksimum minimumnya lebih bagus Prancis. Tapi kalau kita sudah dapat head yang tinggi ya langsung Dalton ya gitu kan. Dia kan ketahuan dulu pembangun itu ketahuan kan. Ya, operasi head untuk digunakan untuk ketika variasi dari tingkat tail water atau tail racing tadi besar ya. Karena dari ventilator yang besar. Maka ventilator menurun lebih cepat daripada turbin. Nah, pemakaian ya. Kelemahan dari turbin Prancis dibandingkan Dalton adalah air tidak betul yang sama ya. Ini kausan karena dia Dalton ini kan headnya tinggi ya. Sehingga yang tadinya pasir yang bagi Prancis itu tidak ada terasa karena di headnya dia rendah ya. Ini akan terasa. Jadi sehingga akan baling-balingnya cepat haus karena dia tinggi yang kecepatan apa headnya tinggi kecepatan air akan tinggi. Nggak mungkin juga pasir disaring, ya kan? Itu dia tanahnya tinggi, sehingga dia lebih mudah haus, rusak. Nah dia dengan diameter kecil dengan kecepatan tinggi tadi akan merusak. Sama juga kita apa namanya kalau jagung dijatuhkan di atas kepala kita 1 meter, ini kalau tuh body jatuhnya nanti dari 20 apa 100 meter gitu ya, itu juga terasa. Nah, gitu juga dengan benda-benda kecil yang masuk ke dalam apa namanya penstock atau saluran air bangkit. Semakin tinggi dia itu semakin bertahan. Kenapa ini besar? Gravitasi besar tadi.
Dan ada keuntungannya, lebih kompak, lebih kecil ya. Kapal tadi efisiensi cukup tinggi, kemudian kerugian gesekan jauh lebih rendah karena jumlah wilayahnya sedikit. Ya, ini ya. Jadi untuk head yang berendah, yang nggak usah spesifik, terlalu teknis. Jadi kamu nanti udah di motor itu ya, nanti ada motor listrik lah, kuliahnya. Udah cukup nih. Ini rentang dari head dan kecepatan spesifik untuk berbagai jenis project. Kalau ada yang zone 1, 2, 4 itu dia untuk headnya dari 2000, ini kan dia lebih banyak variasinya di 100 meter sampai 2000 meter. Head tinggi kan, 100 meter sampai 2000 meter. Tinggian loh ya. Kalau jarak 2 kilo itu nggak jauh, tapi kalau tinggian itu sangat tinggi. Spesifiknya seperti itu. Jadi dia bisa untuk 200 meter kecepatan tinggi, head tinggi. Kemudian yang impuls itu yang sama ya. Ya Prancis nih yang rendah ini kan. Dari 15 meter sampai 300 meter. Low speed, 500 meter. Yang high speed, speed nanti sampai 300. Itu yang medium, itu puluhan. Yang populer tadi, yang rendah kan. Hanya berapa meter, 5 meter sampai 1 meter. Nah, efisiensi juga rendah. Nah, ini penggunaan itu ya di spesifik metrik tadinya sama, karena nanti impuls dengan telepon itu kan ada dua-duanya bisa dari 200 sampai 2000 juga. Nah, kita mau kecepatannya mana? Ya kan kalau yang menengah nanti sedang masih dia Prancis. Bisa nggak yang telepon? Bisa, tapi akan efisiensinya lebih bagus dan Prancis kalau hanya lebih rendah. Tapi kalau yang tinggi itu bisa nggak Prancis? Bisa, itu cepat rusak nanti. Jadi bisa, tapi nanti kata efisiensi, masalah ketahanan itu akan diperhitungkan. Semuanya dia bisa. Kecuali yang populer tadi ya, populer memang nggak tinggi, nggak bisa. Gampang copot itunya, bilah-bilah. Itu dia ya. Beberapa jenis memakai protein. Jadi kalau itu impuls itu bisa, pasti sudah bisa. Tapi ada keunggulan masing-masing untuk head tertentu. Makanya head tinggi biasanya menggunakan telepon. Dengan impuls ini kan yang satu telepon dia ininya reaksi ya, impuls gitu ya. Ini ada impuls, impuls yang sama tabrak juga. Sedangkan yang operator dia bisa reaksi, bisa impuls. Ada nozzle itu dia, nozzle-nya tetap, dia berarti reaksi, kayak impuls. Kalau nozzle-nya yang bergerak, itunya itu dia reaksi. Bukan langsung dia muter ke bilah-bilah. Prancis dia sama dengan impuls. Tidak pakai nozzle. Kalau itu head tinggi itu bisa gabungan biasanya. Populer langsung impuls. Ada yang rendah, bilahnya yang berapa. Kalau dengan nozzle rugi, nozzle itu kan perlu bilah yang banyak. Karena dia yang masuknya tekanannya tinggi. Kayak jet lah ya, seperti jet. Jadi cocoknya lebih banyak cocoknya untuk gas. Kalau air karena jenis air tinggi ya, dia juga udah ini besar. Apalagi dengan head yang tinggi ya. Energi potensialnya sangat tinggi. Tidak perlu pakai nozzle. Ini nozzle untuk efisiensi ya. Nah itulah pembangkit tenaga air ya. Kita bahas. Ke depan kita terakhir masuk ke pembangkit tenaga gas. Nah, langsung pakai ya. Tapi bisa kan, minyaknya langsung dipakai itu tanpa perantang. Batubara kan lewat pentara air dulu. Air menjadikan gas, uap menjadikan gas. Ini gas langsung. Jadi itu bakar, itu kan punya tekanan. Langsung besar. Kalau uap kan, untuk mendapatkan gas yang memiliki tekanan panas itu dia airnya dipanaskan dulu, mungkin uapnya dipanaskan lagi, jadi udah gas panas. Nah, itu kan pembangkit tenaga gas ini
lebih rawan terhadap ledakan dibandingkan dengan langsung gas ya, rawan. Dan bahan bakarnya juga lebih sensitif ya, dibandingkan diesel, apalagi batu bara. Tapi dari segi apa namanya energi itu lebih bagus, dari segi lingkungan lebih bagus gitu ya. Segi harga biaya juga lebih murah dibandingkan minyak. Cuman tadi ada bahaya ledakan gas itu. Ya. Contoh aja yang mobil aja ya, yang mobil gas dengan mobil bahan bakar minyak itu kan yang gampang terbakar itu kan yang gas. Banyak itu dulu mobil Transjakarta itu kan contohnya, itu yang apa yang kebakar itu adalah bahan bakar minyak. Yang mudah terbakar itu. Juga yang bakar itu kan hanya kualitas mesin ya. Tapi yang banyak itu lebih sensitif dia gas. Gas itu daripada tapi dari segi energinya yang dapatkan dari dirinya itu yang lebih bagus. Dan juga dari segi apa namanya untuk lingkungan pembuangannya tidak merusak lingkungan ya. Dibandingkan dengan minyak saja jadi lebih bagus. Itu nanti keunggulan masing-masing ada keunggulan kelebihan. Kemudian juga nanti gas itu bangunnya bisa nggak terlalu jauh dari sumber pemakaian. Tapi dia termasuk boros ya, kali setiap saat harus masuk bahan bakar sama ya, yang batu bara sama dengan diesel, yang nuklir yang tidak terlalu, tapi dia juga air ini lah yang karena nggak beli. Karena ini kan harus beli karena dia lewat proses ya, proses penambangan, proses yang lain-lainnya sampai bisa jadi bahan baku, bahan bakar. Air kan tidak ada, paling disaring doang. Sehingga dia paling murah biaya perkawiannya. Cuman pembangkit listrik kita itu adalah mix ya, campuran. Semuanya biaya air berapa, biaya ini nanti dibiskan. Air jumlahnya berapa, biaya sekian. Batu bara jumlah totalnya berapa, biayanya sekian. Nanti di rata-rata itulah yang dijual ke konsumen. Setelah mengambil margin keuntungan tentunya ya untuk masing-masing pembangkit dan transmisi ya, itu diperhitungkan. Pada biaya sekian, minimalnya yang subsidi tentunya ya. Nah, kemudian yang subsidi itu sebenarnya biayanya tetap segitu, cuman pemerintah yang bayar. Pemerintah yang bayar. Karena energi itu termasuk hak semua warga. Jadi ada subsidi. Tapi kalau nilai secara ekonomis harga maju itu kan dia benar-benar nilai ekonomisnya yang dijual. Nah, itu dia tabungan. Kalau kita tabung cukup banyak, yang terbesar itu batu bara, air, bisa yang diterbarukan porsinya kecil. Hanya beberapa. Nah, kalau satu-satu pemakai itu cukup besar, tapi dari total yang kecil. Nah itulah ini kita materi kita pembangkit tenaga air sampai di sini. Kita nanti ketemu lagi minggu depan terakhir untuk membahas pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kita ujian di depannya. Mulai tanggal 25 ya. Kita mungkin minggu kedua ya. Karena kita biasanya jam kedua itu yang sore itu minggu kedua. Kalau jam 5 itu minggu pertama. Biasanya. Tapi lihat aja jadwal. Nah, nanti ininya sama ya seperti UTS, waktunya dibatasi sama itu ya. Nah, jadi jangan terlalu lama-lama mengirimkan hasilnya. Ya. Kita sekitar 3 jam. Ada 3-4 jam. Nah, karena nanti masalah jaringan. Jadi jangan terlalu lama nanti ya. Kemudian tugas ya, tinggal yang belum tinggal dimasukin. Karena itu cukup besar nilainya ya. Tugas pembangkit masing-masing jenis yang berbeda boleh sama 2 ya paling 2 dengan tempat yang berbeda. Kita sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, sampai di sini kita tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk perkuliahan terakhir ya. Kita tutup ya. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya.